Sebuah game VR populer yang menyapu dunia. Beberapa orang menemukan bahwa mereka dapat memasuki game melalui cara lain. Dapatkah mereka membawa keterampilan yang diperoleh dalam game kembali ke kehidupan nyata? Ini kelanjutan dari part sebelumnya. Di episode sebelumnya, Tian ingin mencari sebuah informasi di sebuah bar. Tian pun lalu masuk ke sebuah bar. Tian pun lalu memesan 2 gelas minuman yang bernama Red Massacre. Bartender itu pun lalu berkata, "Aku tidak pernah merasa bertemu denganmu sebelumnya. Dari mana kau mendengar istilah itu?" Sedikit informasi ya, bagi yang nggak tahu bartender itu orang yang menjaga tempat bar yang biasanya menyuguhi minuman itu namanya bartender. Tian pun lalu bertanya, "Aku perlu tahu di mana tempat leveling terbaik dan metode apa untuk menaikkan level secepatnya, dan berapa banyak koin yang harus aku bayar." Orang itu pun lalu tersenyum, lalu berkata, "Menarik, kelihatannya kau mengetahui kami dengan sangat baik." Bartender itu pun lalu memberikan pesanan yang dipesan oleh Tian. Bartender itu pun lalu berkata lagi, "Informasi area leveling seharga 3 koin emas. Jika kau ingin naik level secepatnya, aku punya quest yang memberi banyak XP seharga 100 koin emas." Bartender itu pun juga memberitahukan bahwa informasi dan XP itu cukup untuk membuat Tian ke level 55. Tian pun lalu berkata, "Baiklah, aku setuju." Lalu muncul sebuah pemberitahuan sistem, "Anda telah menghabiskan 100 koin emas." Pemberitahuan sistem lainnya pun muncul. Pemberitahuan sistem, "Anda mendapatkan rincian peta area sekitar di kota reruntuhan." Muncul lagi sebuah pemberitahuan sistem, "Kekuatan hebat berasal dari kerja keras. Anda telah menerima quest latihan untuk Diamond Assassin." Tian pun harus melakukan beberapa tugas untuk mendapatkan hadiah dari quest itu, sejumlah XP besar. Bartender itu pun berkata, "Kau sangat santai, senang bekerja sama denganmu." Tian pun lalu bertanya, "Omong-omong, ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan. Apa kau punya informasi tentang City of Sanctuary?" Bartender itu pun lalu berkata, Informasi tentang City Sanctuary itu sangat mahal." Tian pun lalu bertanya, "Berapa banyak yang harus kubayar?" Bartender itu pun lalu menjawab, 1000 koin emas untuk informasi awal. Tian dalam hatinya pun berkata, "Itu terlalu mahal, dan itu hanya untuk informasi awal. Aku tidak perlu tahu." Tian pun lalu tidak jadi membeli informasi tentang Sanctuary dari bartender itu. Tian pun lalu pamit. Sin pun lalu berpindah di sebuah kayak istana sih, tapi di sini tertulis bank kota sentral. Tian dalam hatinya berkata, hampir semua kota punya bank sentral. Berdasarkan pada pemberitahuan sistem, kunci bank tersimpan di kota reruntuhan. Itu harusnya ada di sini. Tian pun lalu teringat perkataan dari Jai. Jai dulu pernah memberitahukan bahwa penelitian Rafaela terganggu oleh beberapa kejadian. Jadi dia menyimpan semua penelitiannya di sana. Tapi apa mungkin tertulis di sana? Tian pun lalu memasuki bank sentral itu. Tian pun lalu dihampiri oleh salah satu pegawai bank yang ada di sana. Orang itu berkata, "Senang bertemu denganmu, ada yang bisa aku bantu?" "Bank kami punya wewenang layanan penyimpanan atau penarikan uang, namun tidak ada penambahan bunga pada transaksi apapun." Tian pun lalu mengeluarkan sebuah kunci dan bertanya, "Aku ingin membuka penyimpanan dengan kunci ini." Pegawai itu pun lalu kaget dan berkata, "Aku tidak tahu kalau kau anggota VIP Mas." Pegawai bank itu pun lalu berkata, "Silahkan ikut denganku, aku akan mengantarmu." Tian pun lalu memasuki lift bersama pegawai itu. Di lantai B78, pegawai itu pun lalu menuntun Tian untuk menemui seseorang. Pegawai itu pun lalu memberikan kunci itu kepada seseorang yang kepalanya botak, sampingnya ada rambutnya kayak itu, siapa namanya, Albert Einstein. Orang botak itu pun lalu melihat keaslian dari kunci yang dibawa oleh Tian.
Orang tua botak itu pun lalu memberikan sebuah jempol yang mengartikan bahwa kunci yang dibawa Tian oleh itu asli. Pegawai bank itu pun lalu berkata, "Pelanggan, kau sudah membayar sewa selama 300 tahun. Karena kau anggota VIP Mas, kami telah memperpanjang kontrak selama 300 tahun lagi. Jika kau ingin mengambil item penyimpananmu, kau harus membayar sisa biaya sewa sebesar 1200 koin emas." Tian pun kaget karena ia harus membayar 1200 koin emas. Pegawai bank itu pun lalu berkata lagi, "Itu benar, jika kau ingin mengambil itemmu besok, sewa selama 600 tahun akan diperbaharui berdasarkan kontrak. Pada saat itu itemmu akan menjadi milik bank kami." Tian pun lalu bertanya kepada pegawai bank itu, "Apakah ini kebetulan bahwa jatuh temponya besok?" Tian dalam hatinya berkata, "Jay tidak pernah menyebutkan kalau penelitian Rafaela di kota Sanctuary ada di penyimpanan ini. Aku tidak yakin apa penelitian itu senilai 1200 koin emas." Tian pun lalu mengecek statusnya. Dalam hatinya Tian berkata, "Ini mungkin melanjutkan garis pencapaian rank S itu, artinya aku bisa meningkatkan atribut key tersembunyiku dan atribut awal. Aku tidak boleh mengabaikan kesempatan ini." Tian pun lalu berkata kepada petugas bank itu, "Buka, tolong bukakan untukku." Cantik-cantik kok, mata duitan. Aduh. Ini mah realistis anjir. Pegawai bank itu pun lalu berkata, "Baiklah, aku akan segera membukanya." Pak tua itu pun lalu memasukkan kunci yang dibawa oleh Tian dan membukanya. Pegawai bank itu pun berkata, "Penyimpananmu akan dikirimkan padamu lewat inskripsi tersegel, dan jika kau memerlukan bantuan, kau bisa memencet tombol merah di dinding." Tian pun lalu memasuki tempat itu. Tian pun lalu berjalan dan melihat sebuah segel. Segel itu dipenuhi oleh cahaya yang di atasnya ada sebuah kotak. Lalu muncul sebuah pemberitahuan sistem, "Anda telah mendapatkan kotak kuno." Tian pun lalu membuka kotak itu. Dalam hatinya Tian berkata, "Jadi ini pelindung dada yang ditinggalkan oleh necromancer itu." Tian pun lalu mendapatkan sebuah buku dari kotak itu. Tertulis, "Anda mendapatkan material penelitian." Tian pun lalu membuka buku itu dan membaca isi di dalamnya. Diceritakan budaya yang didirikan 300 tahun lalu, selama waktu di mana manusia dan elf, dwarf dan makhluk hidup lainnya hidup bersama. Manusia mengombinasikan mekanisme dan alkemi untuk menyaring warrior dengan keyakinan level tertinggi dalam makhluk alkemis. Ini menciptakan peradaban suaka yang tidak ada duanya. Makhluk alkemis lanjutan ini bisa memperhatikan kesadaran mereka bahkan setelah berubah. Kekuatan mereka meningkat ke jumlah yang mengagumkan. Selama mereka punya cukup energi, mereka akan memiliki valteritas tanpa akhir. Maksudnya valteritas itu maksudnya kekuatan tanpa akhir. Lalu dijelaskan lagi, meskipun sejarah mereka panjang untuk beberapa alasan, peradaban mereka menghilang seperti kebanyakan peradaban yang melewati sejarah. Selama penelitian, Rafaela menemukan petunjuk bahwa beberapa anggota Suaka masih ada. Dia yakin kalau Suaka tidak menghilang tapi tersegel di dimensi ruangan yang lainnya. Untuk mendapatkan kekuatan golem alkemi guna untuk meraih kehidupan abadi, dia berkelana jauh ke utara untuk mencapai sisa Suaka. Tian pun lalu menutup buku yang ia baca dan berkata, "Sayangnya tempat itu sudah lama menjadi reruntuhan." Tian pun merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh di sekitarnya. Lalu muncul sebuah pemberitahuan sistem, "Anda mendapatkan skill baru, alkemi dasar jiwa berlevel 1. Penjelasan, dengan kemampuan ini Anda bisa menggunakan segala jenis kekuatan alkemi. Anda memiliki tambahan peningkatan 0,1% tingkat kesuksesan dalam menciptakan benda melalui alkemi." Lalu muncul sebuah pemberitahuan sistem yang lainnya. Pemberitahuan sistem, "Anda mendapatkan skill baru menciptakan greget jiwa level 1 dan juga mendapatkan sebuah kemampuan untuk mengontrol boneka alkemi jiwa berlevel 1.
Tian pun bingung sekaligus senang, dan dalam hatinya berkata, apa aku baru saja mendapatkan 3 kemampuan sekaligus dari buku ini? Tian pun lalu mau melihat job yang ia miliki, tertulis assassin dan alchemy. Tian pun sedikit kaget dan berkata, alchemy gargoyle? Apakah ini alkemis boneka kelas master? Lalu dijelaskan, saat alkemis terkenal di puncak peradaban Swaka, pekerjaan baru terlahir. Master boneka alkemis mereka bertarung dengan memanipulasi berbagai boneka alkemis yang berbeda. Boneka alkemis kebal terhadap fisik sihir dan mereka punya keuntungan ketahanan kerusakan fisik dan magic. Mereka sangat berguna dalam pertarungan. Nah, ini kalau di Mobile Legends nih kayaknya ini gabungan antara Athena sama Radiant Armor. OP ini. Anjir. Gargoyle hanyalah makhluk peringkat ketiga. Mereka bisa terbang dan sempurna di udara. Tian pun lalu menutup buku item itu dan dalam hatinya berkata, aku secepatnya harus membuat satu. Jika benar-benar bisa menciptakan gargoyle berlevel rendah, maka 1000 koin emas akan layak. Tian pun lalu memasukkan kembali buku itu dalam kotak. Tian pun mengeluarkan sebuah kekuatan magic dari tangannya berupa api dan berkata, akan lebih bagus kalau aku menghancurkan buku ini. Tian pun lalu membakar kotak itu, yang bersamaan di dalamnya terdapat buku yang tadi dibaca Tian. Tian pun lalu berhasil menaikkan levelnya dan muncullah sebuah pemberitahuan. Kunci yang ditinggalkan oleh Rafaela telah selesai, Anda menerima 5000 XP point. Dan Tian pun naik beberapa level. Setelah kotak dan buku tadi dibakar, lalu Tian mendapatkan sebuah kunci dari bekas pembakaran kotak itu. Lalu muncul sebuah pemberitahuan sistem. Bagian selanjutnya dari quest peringkat S telah diaktifkan. Fragmen rune alkemis misterius. Pemberitahuan sistem, Anda menerima 1 kali XP rune alkemis misterius. Penjelasan, benda ini terlihat cukup kuno tapi dalam kondisi yang bagus. Kelihatannya ada lebih dari 1 fragmen. Anda mungkin bisa menemukan rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Tian pun dalam hatinya berkata, rune alkemia misterius, tidak ada informasi langkah selanjutnya. Aku perlu menemukannya sendiri. Lalu muncul sebuah peringatan, item ini melebihi peringkat S, jadi mungkin akan dicuri oleh para NPC, tolong berhati-hati. Peringatan, keputusan Anda akan mempengaruhi pada pembangunan game. Tian pun lalu berkata, lupakanlah. Yang pertama-tama yang harus kutemukan adalah bagaimana cara menciptakan gargoyle. Jika aku bisa menghasilkan cukup gargoyle dan memerintah mereka untuk membunuh para monster untukku, aku akan meningkatkan levelku dengan sangat cepat. Mimin mau minta maaf karena durasi video di setiap uploadan Mimin itu pendek-pendek dan waktunya pun lama. Karena channel ini tuh sepi, mau upload setiap hari terlalu sepi gitu. Makanya Mimin nunggu sehari, 2 hari, apa 3 hari untuk mengupload 1 buah video. Dan saya selaku admin dari channel ini meminta maaf pada kalian semua. Serta saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mensupport channel ini, channel kecil ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya, amin. Mimin pamit ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Admin pamit, sampai jumpa di part selanjutnya.